Apa? Oh, kalau untuk izin pertambangan ini terlalu teknis, sangat-sangat teknis. Ya, ini sangat-sangat teknis. Silahkan ditanyakan ke kementerian. Ini sangat teknis. Jadi silahkan ditanyakan ke kementerian. Ya. Ketawa gua dengar si Kurap katanya memenuhi syarat dari Nabi. Mana ada Nabi Kurapan? Astagfirullahaladzim. Sebegitunya menjilat. Itu orang udah lengser loh. Apalagi dia masih berjaya atau masih pejabat, bisa dicium itu bokongnya. Parah emang dah zaman sekarang ya. Aduh, gue bangun tidur ketawa gue lihat berita. Rusak udah ya. Yap, di tengah-tengah menguatnya isu problem ijazah Pak Mulyono, kini netizen semakin gencar memberikan ledekan-ledekannya terhadap Pak Mulyono, bahkan dikait-kaitkan dengan peperangan Iran dan juga Israel. Saya kira apa yang menjadi kelakuan netizen ini betul-betul sangat konyol dan menghibur kita semua. Nah, sahabat-sahabat, untung saja dalam hal ini Pak Mulyono tidak lagi mempunyai rasa malu sama sekali, sehingga apa yang menjadi kelakuan netizen mengejek habis-habisan Pak Mulyono tidak lagi mempan, dan bahkan terlihat Pak Mulyono masih nekat ngibulin rakyat Indonesia meskipun dalam kondisi yang sudah sangat-sangat buruk. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu bagaimana sindiran-sindiran netizen selanjutnya dan komentar-komentarnya yang sangat menohok untuk Pak Mulyono. Jadi Pak Kasmujo dosen pembimbing apa? Ya nek infone Pak Jokowi wi, Pak Kasmujo ki dosen pembimbing jurusan teknologi kayu. Jadi Pak Jokowi wi, Pak Kasmujo wi pembimbing dosen teknologi kayu ngono lho. Jadi ya iki engko rencana cacah ki nom-noman ki arepe golek jurusan teknologi kayu iki ning Universitas UGM kono iki. Buat para pendukung setia saya berpesan untuk kalian semua, jadilah orang yang jujur, jangan sekali-kali kalian berbohong, apalagi sampai menipu orang lain. Itu semua akan terasa berat, pikiran tidak tenang, dan hati selalu gelisah. Efeknya akan mengganggu kesehatan kita. Hidup serasa stres, akibatnya banyak fungsi organ tubuh yang terganggu. Karena stres yang berlebihan akan memicu gatal-gatal di seluruh tubuh dan rusaknya jaringan kulit karena pembengkakan. Sungguh itu sangat menyiksa. Camkan pesan saya, wahai para pengikut dan pendukung saya. Jadilah orang baik, maka hidup kalian akan tenang. Jokowi itu menjadi mahasiswa, menjadi insinyur fakultas kehutanan. Kenapa bukan fakultas ekonomi? Kenapa bukan fakultas politik? Jawabannya jelas. Ya, satu, ada faktor Hari Mulyono yang memang lulusan fakultas kehutanan, bisa direkayasa nanti ijazahnya. Yang kedua adalah memang Jokowi juga sangat dekat dengan persoalan kehutanan. Tetapi namanya orang tidak pernah kuliah di fakultas kehutanan, ya kan? Ketika diwawancara Bapak ya dari kehutanan, ya saya teknologi kayu, ya. Jadi memang betul-betul dia tidak ngerti ada jurusan teknologi kayu itu sebetulnya tidak ada di Gajah Mada. Karena mungkin memang tidak ngerti ini dan itu, ya dia gelundung aja mengikuti apa yang didesain oleh Pratikno itu. Nah, sekarang setelah semua berjalan dan habis seperti ini,
akhirnya kebongkar. Ya, kalau dulu misalnya Jokowi memimpin itu adil, kemudian rakyat mendapatkan kemakmuran, mungkin tidak sampai seperti ini. Tetapi orang mulai curiga, loh ini kok blow on banget, ini kok plonga-plongo, ini kok begini dan lain sebagainya. Akhirnya dipersoalkan semuanya, integritasnya itu termasuk ijazahnya. Bahkan yang dipersoalkan itu bukan punya ijazah atau tidak punya ijazah, ya kan Pak Jokowi pernah bilang tuh, ijazah tidak penting, yang penting skill katanya. Ya setuju. Bahkan Mas Sujiwo Tejo itu dalam sebuah acara katanya, ijazah itu jangan didewa-dewakan. Ya, para nabi itu katanya, tidak ada yang punya ijazah. Aduh, tinggi banget dah gitu perbandingannya. Setuju banget bahwa ijazah itu bukan berhala. Akan tetapi yang kita persoalkan adalah kita membutuhkan kejujuran. Para nabi itu akhlaknya mulia, berakhlak mulia. Bahkan nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dapat julukan waktu sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Ya, di banyak kesempatan sumpah-sumpah itu menjunjung tinggi kejujuran dan sumpah prajurit misalnya. Di kedudukan kejujuran dengan sumpah prajurit yang bersama. Menjunjung tinggi kejujuran dan sanggup menguasai diri. Jadi kejujuran ini yang dibutuhkan, bukan ijazahnya. Banyak orang yang tidak punya ijazah sarjana, tapi mempunyai kualitas yang baik, tapi dia jujur bahwa saya tidak sarjana. Contohnya misalnya yang lagi rame kan Bu Susi itu. Dalam sebuah forum discussion bersama orang-orang asing itu, moderator orang asing, waduh Bu Susi bahasa Inggrisnya begini, materi yang disampaikan itu daging semua ibaratnya. Tapi beliau jujur gitu bahwa ngakuin SMA aja nggak tamat. Itu. Yang dibutuhkan itu bukan ijazahnya, itu asli atau tidak, tapi jujur, akhlak mulia, attitude. Itu di taruna kita dulu, kejujuran itu nomor 1. Ya, kalau kejujuran ini sudah runtuh, yang lain hancur. Itu. Jadi kalau dari awal sampaikan bahwa saya katakanlah cuman tamatan SMP dan kemudian kursus, nggak ada masalah. Ya, kemudian Bapak mencalonkan diri, diusung oleh partai-partai mencalonkan diri sebagai wali kota misalnya, kemudian prestasi yang bagus sekali, dibawa ke Jakarta di gubernur, sembari kuliah misalnya, sambil jadi gubernur kuliah di UT itu terbuka atau pakai online kan jarak jauh, bisa kemudian Bapak dapat S1, nanti ngambil S2 dan seterusnya. Tapi awalnya kejujuran, nah itu baru hidupnya sederhana, merakyat, datang dari rakyat kecil, kemudian jadi orang dan hidup tetap. Ini ya maaf ya, gaya hidup keluarga Bapak itu tidak mencerminkan rakyat kecil. Periksa kandungan aja pakai private jet ke Amerika. Tas-tas yang digunakan oleh ibu, branded semua, harganya ratusan juta. Ya, gitulah. Ya, dan tidak mewakili rakyat kecil gitu. Apalagi ditambah dengan tidak jujur. Belakangan ini ditemukan ijazahnya ternyata katanya tamatan dari Pasar Pramuka. Gitu loh Pak. Jadi bukan masalah ijazah atau tidak, tapi jujurnya ini loh yang dibutuhkan. Termasuk juga nanti putra-putri Bapak. Itu. Kalau emang tidak tamat SMA, bilang tidak tamat SMA.
apa adanya. Dan rakyat ngerti kok. Kemudian nanti nyekolahkan lagi SMA. Gitu. Allahu a'lam bishawab.